Shalom Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah. Saya percaya bahwa apapun yang terjadi, Allah selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap Bapak Ibu Saudara. Haleluya, amin. Haleluya. Sekalipun kita berada di rumah, tidak membatasi kuasa Tuhan bagi saudara dan saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari saya ngajak Bapak Ibu Saudara, kita tunduk kepala, kita minta pimpinan Roh Kudus untuk menuntun setiap kita untuk kita masuk dalam hadirat-Nya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur Tuhan atas sepanjang malam Tuhan menjaga, mengawali kami, melindungi kami, sehingga kami bangun di pagi hari dengan kehidupan yang baru. Nafas yang Tuhan berikan, kekuatan, kesehatan, sukacita, dan sejahtera memenuhi hati pikiran kami. Terima kasih buat setiap makan, minum, tempat tinggal, dan semua fasilitas yang kami pakai. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Sampai saat ini Tuhan, kami masih ada, kami sehat, kami kuat. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus hamba berdoa Tuhan, kiranya kuasa-Mu, pengurapan-Mu, hadirat-Mu memenuhi kami semua. Untuk Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah masing-masing saat ini menyaksikan ibadah live streaming ini, kiranya hadirat Allah memenuhi ruangan hati, pikiran, tempat di mana Bapak Ibu Saudara tinggal. Di dalam nama Yesus, penuhi kami semua dengan hadirat-Mu, penuhi kami dengan roh sukacita-Mu, penuhi kami dengan kuasa penyembahan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kiranya Allah Roh Kudus menguduskan setiap alat-alat yang dipakai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin, haleluya. Mari saudara Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, kita sama-sama bersukacita bagi Tuhan. Kita datang di rumah Tuhan, kita datang di bait-Nya dengan nyanyian syukur bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama bertepuk tangan, bersorak-sorai. Haleluya. Mari saja Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, kita bersukacita, kita berglori. Kita mau bebas untuk memuji Tuhan. Tidak ada yang menghalangi. Situasi keadaan apapun tidak membatasi kita untuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sama-sama katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baginya berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bahwasanya kasih setia Tuhan tidak pernah habis dalam saudara dan saya. Sama-sama kita katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur,
bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya. Kita saudara-saudara yang meriah bagi Tuhan kita, Allah kita. Haleluya. Kita tetap bersyukur Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita masih memuji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, yang mau berdiri, yang mau bersukaria. Amin. Tidak ada yang membatasi Bapak Ibu Saudara. Kita mau bebaskan roh kita. Haleluya. Haleluya. Pujian ini berkata, firman pelita bagi kakimu. Kita akan terbang bagaikan burung Raja Wali. Haleluya. Mari sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Sama-sama katakan, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku.
berikan sorak-sorai meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita aman ketika kita berada di dalam lindungan Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita untuk kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberikan kelembutan hati kami. Jadikan hati kami Tuhan, koreksi hati kami, koreksi hidup kami Tuhan, dengan firman-Mu yang meneguhkan kami Tuhan, menguatkan kami, mengajari kami, memperbaiki kami supaya hidup kami selalu menghasilkan buah-buah yang baik Tuhan. Biar firman-Mu senantiasa Tuhan membimbing kami, sehingga apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, senantiasa firman-Mu menegur dan menasihati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, Yesusku. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah-Mu. Sebab Kau yang layak disembah. Haleluya. Glory. Biarlah hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Penuhi setiap kami Bapa. Penuhi kami Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang senantiasa memegang kami Tuhan dengan tangan kanan-Mu dan berjalan bersama kami. Terima kasih Tuhan. Sebab kuasa-Mu lebih besar Tuhan. Engkau lebih besar, Engkau lebih hebat dari setiap persoalan masalah yang kami hadapi Tuhan. Haleluya. Oh, sekalipun sampai 10 bulan kami boleh berada di rumah, kami tidak bisa beraktivitas, tetapi tidak membatasi kuasa-Mu yang hebat itu Tuhan dalam setiap kami Tuhan.
kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kuasa-Mu, oh kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Kau janjikan. Haleluya. Sebab Engkau berfirman maka semuanya terjadi. Engkau mau berperintah maka semuanya ada. Haleluya. Bebaskan rohmu, bebaskan rohmu. Menyembah Tuhan, memuliakan namanya. Muliakanlah Tuhan dan selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bermasmur bagi Tuhan anak kita. Haleluya. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar.
janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Dengan sore-sore yang meriah bagi Tuhan kita Allah kita, sebab janji-Nya ya dan amin. Haleluya. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Senang sekali saya hari ini bisa dipercayakan untuk sharing apa yang menjadi isi hati saya selama tahun 2020. Luar biasa, tahun 2020 banyak tantangan, banyak kesulitan, dan banyak juga hambatan. Tapi saya percaya bahwa menjelang menutup tahun 2020, saudara sehat, dan juga secara rohani, secara jasmani, dan juga secara tubuh juga. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama berdoa dulu. Tuhan, terima kasih buat hari ini, sungguh hari yang indah dan kesempatan yang luar biasa kami boleh ada di dalam ibadah online ini Tuhan. Kami percaya bahwa tahun 2020 adalah rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Banyak hal yang dapat kami pelajari, banyak hal yang dapat kami mengerti. Dan kami percaya bahwa kami akan menutup tahun 2020 dengan luar biasa dan dengan kedewasaan yang baru dan juga dengan hikmat yang baru. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, hari ini saya mau sharing mengenai buah roh ke-9, menutup rangkaian pelajaran mengenai buah roh. Hari ini saya akan membahas mengenai buah roh ke-9, yaitu penguasaan diri. Saya akan bacakan ayatnya di Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, and last but not least, penguasaan diri. Itu adalah the period of the sentence. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Luar biasa. Kalau kita ngomong tentang penguasaan diri, syarat maknanya dengan yang namanya disiplin. Penguasaan diri syarat yang namanya tentang self-control. Bicara dengan self-control, saya mau bacakan ada satu arti dari disiplin yang saya dapatkan di kamus ya, di kamus, di Google, you can Google it everywhere. Definition of discipline ini saya ambil dari Oxford, kamus Oxford. Control gained by enforcing obedience or order. Jadi ada ketaatan di situ, ya. Terus udah gitu juga ada yang namanya training that corrects, molds or perfects the mental faculties of or moral character. Jadi adalah sebuah latihan dari pembenaran, dari juga istilahnya pembentukan, dari juga penyempurnaan dari mental kita juga. So, disiplin ini ngomong tentang banyak hal ya. Butuh disiplin dan juga butuh responsibility juga. Butuh responsibility dalam hal kita menguasai diri, kita bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Kata responsibility itu adalah ada dua suku kata di situ, response and ability. So that's the ability to respond about positive things. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, misalnya pandemi ini, selalu ada positive response yang kita bisa lakukan. So the ability to respond, itu penting banget. Saya mau bacakan satu ayat di Ulangan 6 ayat 5 sampai 7. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan juga dengan segenap kekuatanmu. Gitu. Dalam Matius dengan konteks yang sama ya, dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 Tuhan Yesus berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, sama ya, equals, adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung semua hukum Taurat, seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi self-control dan juga self-love
itu berbicara mengenai bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dan gimana kita bisa mengasihi sesama kita juga gitu. Mustahil kalau kita bisa mengasihi orang lain, mustahil kalau kita bisa menyayangi orang lain kalau kita tidak menyayangi diri kita secara seutuhnya. So, cara yang paling mudah untuk kita melatih disiplin dan cara yang paling mudah untuk kita melatih yang namanya self control adalah dengan kita mengontrol diri sendiri. Terutama dengan masalah kesehatan tubuh. Saya mau sharing sesuatu bahwa saya di bulan Maret 2020 mempunyai berat 102 kg. Hari ini berat saya 75 kg. Jadi saya udah turun 27 kilo ya. 27 kilo itu seberat tabung gas ya. Tabung gas biru itu 27 kilo teman-teman ya. Jadi saya mendapat satu pencerahan, satu hikmat. Kalau tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus ya. Saya bacakan ayatnya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Ini ada di Korintus 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kalau kita mau breakdown ya, yang namanya bait Allah, itu ada 3. Ada pelataran, ruang kudus, dan juga ruang maha kudus. Pelataran itu ngomong tentang tubuh kita. Sesuatu yang kita display di luar, sesuatu yang kelihatan. Ruang kudus itu berbicara tentang jiwa. Dan juga ruang maha kudus itu berbicara tentang roh. Nyambung sama pernyataan yang tadi bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Di mana roh berada. Yang kedua dengan segenap jiwa. Atau pikiran ya. Jiwa itu ngomong tentang pikiran, perasaan, kehendak ada di situ. Yang ketiga adalah tubuh. Kekuatan, ngomong soal tubuh atau fisik. Kesehatan ya. Nah, paling bisa dan paling mudah kita melatih disiplin kita, self control adalah dari tubuh kita. Coba kita perhatikan ya, maksudnya banyak sekali orang-orang di luar sana tuh yang mengalami sakit penyakit, mengalami yang dibilang sakit turunan katanya gitu. Ya, saya baru ketemu satu keluarga yang satu keluarganya itu semuanya badannya besar-besar ya. Saya nggak mau bilang gemuk ya. Besar ya, badannya besar-besar. Karena sebenarnya memang ada penyakit turunan, tapi yang saya lebih concern adalah habit-habit atau kebiasaan-kebiasaan yang diturunkan di dalam keluarga ini sehingga semuanya berpengaruh. Oke, kita latihan disiplin paling sederhana dari disiplin diri dulu, disiplin bagaimana kita untuk mengatur kesehatan kita. Perlu diketahui bahwa saya ngomong seperti ini 9 bulan yang lalu saya adalah, harus diingat bahwa saya adalah beratnya 102 kilo. Jadi saya nggak punya yang namanya pengetahuan mengenai kesehatan. Saya tidak pernah punya pengetahuan mengenai bagaimana cara saya memanage diri saya, bagaimana cara saya makan, bagaimana cara saya bisa menikmati bait Allah. Saya nggak pernah belajar. Tapi satu hal saya mendapatkan sebuah ayat dari Mazmur 27 ayat 4-5 yang berbicara tentang gini. Mazmur Daud ini ya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Dulu waktu saya baca ayat ini, selalu konteks saya ingat tentang Daud. Oh ya, Daud itu kan tinggal di dekat kemah, ya kan, kemah suci. Dia pasti tinggal di baitnya. Wah, ini harus sering ke gereja ini berarti ya. Harus sering beribadah gitu. Tapi setelah saya melewati sebuah proses yang saya lewati sepanjang 2020, saya jadi ngerti satu hal baru bahwa yang saya ingini adalah diam di rumah Tuhan, yaitu diri kita sendiri. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya? Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya kalau kondisi fisik kita dulu nih
itu berantakan. Kita tidak akan bisa masuk ke area yang lebih dalam lagi di Bait Allah, yaitu ke jiwa, ruang kudus, dan juga ruang maha kudus. Saya sadar satu hal bahwa tubuh saya ini adalah sebuah pintu gerbang. Dan apapun yang saya lakukan terhadap tubuh saya, itu adalah representasi sempurna terhadap apa yang saya lakukan terhadap orang lain dan juga terhadap Tuhan. Kalau saya nggak care sama diri saya yang kelihatan, apalagi saya mau care sama orang lain. Bagaimana saya bisa mungkin peduli dengan orang lain? Apalagi mencintai Tuhan. Banyak orang mulai nggak balance dalam hidupnya dia. Orang mulai istilahnya yang what so called mengejar Tuhan. Tapi dia lupa bahwa sebenarnya Tuhan tinggal di dalam dirinya dia. Itu yang saya lupa. Saya memulai sebuah gerakan bernama Kepengen Sehat Challenge dengan hashtag Kepengen Sehat Challenge ya. Pada saat saya memulai gerakan ini, saya nggak pernah berekspektasi yang terlalu jauh ya. Maksudnya saya hanya spontan dan juga saya dengan sebuah spirit saya mencintai diri saya dan juga saya pengen hidup panjang untuk keluarga saya. Saya mau menikmati hidup, saya pengen berdampak buat orang lain lebih banyak. Dan juga saya ingin menikmati saat-saat saya sama keluarga, itu yang paling penting. Nah, ketika saya melakukan ini, ternyata saya butuh support dari orang lain. Saya butuh support dari orang lain dan juga saya membutuhkan sebuah lingkaran, di mana lingkaran ini, lingkaran saya bilangnya adalah apa ya, my inner circle. Untuk saya bisa melakukan ini secara maksimal. Dan menurut saya itu penting sekali. So, you need community untuk bisa melakukan ini. Nggak bisa kita melakukan ini sendiri-sendiri. Oke? Nah, pada perjalanannya ketika saya melakukan ini, malah hidup saya dipakai Tuhan untuk menjadi support untuk orang lain. Saya harus support orang, dan juga saya harus menjadi saksi buat orang lain juga, dan juga saya harus bisa menjadi dampak buat orang lain juga. Tubuh kita, kembali lagi, tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, bait Allah. Berbicara mengenai rumah, bahwa tubuh kita itu adalah bait Roh Kudus, tempat di mana Roh Kudus tinggal, rumahnya Tuhan. Kalau kita ngomong soal rumah, di dalam saya bersyukur sekali ya, di era pandemi ini saya banyak tinggal di rumah. Tapi ketika saya tinggal di rumah, karena selama ini mungkin sibuk di luar, jadi nggak sempet ngurusin rumah gitu ya. Waktu saya tinggal di rumah, ngelihat rumah kok berantakan rumahnya, banyak hal-hal yang nggak penting ada di rumah ini. Itu jadi representasi yang sempurna terhadap apa yang sedang saya lakukan sekarang. Jadi saya beresin rumahnya. Mulai saya panggil tukang, coba dirapiin ya, depan ini dirapiin, pagar mulai dicat, tembok depan dicat, udah rapi depannya, displaynya bagus. Tiba-tiba waktu di dalam kok kayaknya kurang nyaman ya. Yuk kita cat dalam deh, wah kita cat semuanya ya, barang-barang, sambil kita kumpulin barang-barang yang nggak kepake, yang udah lama-lama gitu, yang udah nggak ada fungsinya, bahkan ada barang-barang yang rusak ternyata masih ada bertahun-tahun kita simpen, padahal udah rusak, udah nggak kepake lagi. Kita mau mulai kumpulin 1 karung ya, 2 karung, 3, lebih dari 10 karung teman-teman. Saudara-saudaraku ya, 10 karung itu isinya adalah junk, sampah yang nggak pernah kita pakai tapi kita tumpuk terus. Tiba di satu situasi di mana berat saya udah mulai turun sekitar 20 kilo. Wow, 20 kilo itu seberat galon aqua ya. Jadi kalau teman-teman, jadi galon air mineral itu 20 kilo. Jadi kalau teman-teman yang beratnya lebih dari 20 kilo, inget ya, berarti lagi gendong galon itu kemana-mana, oke? Dan udah mulai ini, baju saya udah mulai kegedean, udah mulai kedodoran semua, nggak kepake gitu ya. Saya lalu konsultasi sama salah satu coach yang membina saya juga. Dia bilang, gimana coach ini? Kasih orang semua, sumbangin, no turning back, dia bilang gitu. Nggak ada jalan balik lagi, sumbangin semua, sumbang semuanya. Sumbangin itu udah dapet kurang lebih sekitar 4 karung lagi. Baju-baju. Dan itu baru sebagian loh, ini masih ada lagi nih yang saya mau sumbangin lagi gitu ya. Semuanya
ukurannya itu adalah double XL dan ada beberapa triple XL. Dan you know what, hari ini saya pakai baju M dan celana nomor 30. So, bersyukur sekali ya, bersyukur sekali. Kembali lagi ke rumah ya. Rapiin, mulai ditata pelan-pelan. Nggak ada yang namanya nata rumah tuh sehari kelar. Nggak ada. Semuanya pelan-pelan. Diatur. Disiplin kita meskipun capek kadang-kadang beresin rumah. Nggak selesai urusannya. Berantakan mungkin di awal istilahnya jadi waktu cat tembok jadi nggak nyaman ya kan, rumah jadi berdebu, terus udah mulai anak-anak udah mulai sekolah online gitu ya, bener-benerin tembok lah, ngebobok tembok yang nggak penting dan segala macam, dibuka semuanya supaya kelihatannya terang, supaya kelihatannya cerah. Dan akhirnya puji Tuhan hari ini sudah tertata rapi dan kami sangat-sangat menikmati tinggal di rumah. Bayangkan pada saat Tuhan sedang mau membuang hal-hal yang gak penting dalam hidup saudara. Memang rasanya gak enak, rasanya capek, rasanya kok gak ada habis-habisnya. Mungkin masalah datang bertubi-tubi, tapi disiplinkan diri untuk tetap setia. Dan juga itu representasi dari diri saya yang sempurna bahwa ketika saya melakukan pola makan saya yang benar, saya mulai membuang apa yang yang gak penting dalam tubuh saya. Segala lemak-lemak, ya, segala penyakit-penyakit saya buang semuanya gitu. Memang nggak nyaman, teman-teman, nggak nyaman untuk kita mengurangi porsi makan, untuk kita untuk kita mungkin menahan diri dari makanan-makanan yang saya suka sekali. Contohnya martabak. Wah, martabak ya, penguasaan diri. Itu satu potong martabak itu 250 kalori teman-teman ya. Jadi hati-hati juga gitu. Percaya atau enggak ya, saya setiap kali meeting dulu selalu pesannya martabak. Setiap kali meeting dengan tim di kantor pasti ada martabak. Martabak manis, martabak telur, pasti ada. Separuh kotak punya saya, silakan yang lain kalian habisin. Itu bagian saya. Ya. Kopi dengan gula yang dibilang orang-orang sekarang bilang kopi kekinian. Saya masukin itu gula setiap hari. Bayangin aja, itu ibarat kata saya numpuk sampah di dalam diri saya. Tapi hari ini, 9 bulan kemudian, tidak pernah satu pun saya pesen martabak. Dan ternyata I'm fine. Malah sehat ya. Saya nggak pernah sama sekali sekarang minum minuman yang manis-manis. Wah, itu saya udah buang jauh-jauh. Bahwa toleransi manis saya jauh berkurang. Dan saya berasa nggak rela untuk memasukkan sampah-sampah itu lagi ke dalam rumah saya. Karena rumah saya udah rapi. Di dalam tanda kutip ya. Kalau rumah udah rapi, tiba-tiba ada orang datang mau buang sampah dalam rumah. Apa kita kasih? Kan enggak kan. Pasti kayak, jangan dulu, ntar dulu, di luar dulu buang sampahnya. Jangan di dalam rumah. Sama ketika teman-teman saya datang, ayo kita makan-makan. Bilang nanti dulu ya. Saya lagi benerin rumah nih dalam tanda kutip. Saya lagi rapiin rumah saya. Saya lagi rapiin kesehatan saya. Saya cerita sama teman-teman saya, bro, gue nih lagi punya masalah kesehatan. So, boleh nggak lu support gue? Lu support gue untuk gue bisa hidup panjang buat keluarga gue. Begitu saya cerita gitu ke teman-teman, malah teman-teman gimana caranya saya juga mau ikut gitu kan ya. Kuncinya adalah disiplin diri. Jadi luar biasa teman-teman, hari ini ada lebih dari 130 orang yang ikut dari hashtag Kepengen Sehat Challenge itu. Mungkin nanti bisa ditampilkan foto-fotonya. Dan juga saya mengucap syukur bahwa mereka pun menjadi contoh buat orang lain dan banyak akhirnya yang ikut. Dan luar biasa banyak sekali yang berhasil juga gitu. Karena kita tergabung dalam satu komunitas juga. Dan menurut saya mau ajak, yuk kita sama-sama bereskan rumah kita. Baik rumah secara fisik maupun rumah secara rohani kita bereskan juga. Self-control. Kuncinya adalah penguasaan diri. 9 bulan yang lalu, saya tidak punya pengertian mengenai apa itu menjaga pola makan. Saya nggak ngerti.
Saya tidak punya pengertian mengenai kesehatan. Saya tidak pernah diajarkan bagaimana cara makan. Saya tidak pernah diajarkan bagaimana cara saya mengelola tubuh dan kesehatan saya. Namun tiba di satu pengertian bahwa saya tuh pengen hidup panjang buat anak-anak saya. Dan waktu saya mendapatkan pengertian itu, saya mulai merubah pola pikir saya dulu terhadap apa yang namanya kesehatan, apa yang namanya pola makan. Ibarat kata, seperti sebuah rumah. Tadi saya bilang ya bahwa tubuh kita adalah bait, rumahnya Tuhan. Ya. Ibarat kata sebuah rumah, kita setiap hari masukin barang baru lagi, kita tumpuk, berantakan semuanya rumahnya. Kita nggak pernah mengerti bagaimana mengatur, bagaimana menata. Tapi kita masukin barang-barang yang banyak. Lama-lama rumahnya sumpek, lama-lama rumahnya kotor. Kalau di rumah pasti ada sampah, ya. Sampahnya nggak dibawa keluar, semuanya disimpan di dalam, gitu. Akhirnya menjadi numpuk, sampai akhirnya berantakanlah rumah itu. Tidak nyaman sama sekali. Waktu berat saya 102 kilo, itu tubuh saya tuh sebenarnya sudah memberikan sinyal-sinyal ya, sinyal-sinyal ini. Mungkin gini ya, saudara-saudara ya. Kita bisa tidak jujur terhadap orang lain. Kita bisa mendisplay segala sesuatu kelihatannya baik di luar, tapi kita nggak bisa membohongi diri kita bahwa kita sedang mempunyai masalah di dalam. Kita harus jujur sama diri sendiri. Waktu itu saya mengalami yang namanya udah mulai sakit-sakit ya. Banyak orang yang kenal sama saya, selalu saya punya persona itu lucu, saya punya persona itu menyenangkan, happy di luar, tapi mereka nggak tahu bahwa ada malam-malam di mana saya kesakitan dan saya dalam hati saya bersuruh sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan jangan ambil nyawa saya sekarang karena saya masih ingin hidup panjang buat keluarga saya. Anak-anak saya masih kecil-kecil. Dan seringkali misalnya selesai meeting kerja dan segala macam, pulang ke rumah malam-malam gitu, di saat istri udah tidur, anak udah tidur, dan saya pasti kan kita bersihin diri dulu, mandi dan segala macam. Saya tidak berani untuk kunci pintu kamar mandi karena ada kejadian-kejadian di mana saya dengar teman saya itu jatuh di kamar mandi dan mengalami sakit, sampai itu membekas sekali dalam pikiran saya dan saya ketakutan. Tapi hal ini saya nggak pernah ngomong sama istri saya, nggak ada yang tahu, cuma saya dan Tuhan yang tahu. Setiap kali orang nanya, gimana kabar bro? Sehat, puji Tuhan. Dalam hati, no, I'm not. Saya nggak sehat. Dan saya tahu kenyataan itu. Tapi saya berusaha untuk deny. Saya berusaha untuk membenarkan diri. Saya berusaha untuk mencari alasan. Ya. Karena saya belum mau keluar dari yang namanya zona nyaman saya. Sampai saya seringkali sakit pinggang di sini, sakit di belakang. Terus menjalar ke pinggul saya, menjalar ke dengkul ya. Terus udah gitu ke ankle ini sebelah kiri sakit. Setiap kali bangun tidur saya sakit sebenarnya. Dan itu membuat saya jadi berpikir nih ada yang salah nih sama diri saya. Waktu kecil saya itu pernah menderita yang namanya asma waktu kecil. Nah, sekian lama nggak pernah kambuh lagi. Jadi asma saya itu sembuh karena diterapi, berenang, les vokal dan segala macam, les pernapasan dan segala macam. Akhirnya sembuh total. Sampai terakhir saya beberapa kali itu sesak napas lagi. Saya sampai berdoa, Tuhan kok gue sakit lagi ya? Kenapa ya gitu ya? Nah di situ saya udah mulai takut, saya udah mulai ketakutan. Tapi kembali lagi ya, ada satu pikiran saya yang bilang gini, it's okay lah, belum masalah gitu ya. Tapi saya nggak bisa pungkiri bahwa saya ketakutan dan tubuh saya udah mengeluarkan sinyal-sinyal. Sampai akhirnya saya diketemukan satu kesempatan bertemu dengan seorang coach yang dia nanya sama saya, so siapakah Roy sebenarnya? Gitu. Saya bilang Roy itu adalah orang yang lucu. Dia bilang, kenapa harus jadi lucu? Dia bilang gitu. I wanna make people happy. Saya bilang gitu. Oke. Mau nggak kira-kira kalau ngelihat anak-anak itu one day mereka sukses, mereka bahagia, mereka bisa menikah, mau nggak gitu? Saya bilang mau banget dong. Ya. Setelah itu dia bilang lagi pernyataan yang kedua gini, kalau di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba kamu sakit jantung, apakah masih lucu lagi? Wow, pernyataan itu langsung menampar saya. Lalu dilanjutkan lagi dengan gini, are you a leader?
or a clown? Waktu dia ngomong kayak gitu, apakah saya seorang pemimpin di dalam keluarga saya, di dalam bisnis? Atau saya seorang pelawak sebenarnya? I'm a leader, saya bilang gitu. So start by leading yourself. Kita harus mulai dengan kita memimpin diri kita sendiri, mendisiplinkan diri sendiri, menguasai diri. Bahwa penguasaan diri adalah sebuah value yang saya tuliskan pada saat itu. Butuh menjadi Roy yang seperti apa untuk saya bisa berhasil. Saya tuliskan value-nya. Cinta. Saya perlu value cinta untuk saya bisa berhasil. Saya perlu disiplin. Saya perlu bertanggung jawab. Dan saya butuh yang namanya penguasaan diri. Itu yang saya tulis. Dan waktu saya menyatakan begitu, lalu saya mulai dipertemukan dengan cara-cara bagaimana saya bisa menjadi orang yang lebih sehat. Saya memilih satu cara, saya ke dokter gizi dan juga mengatur pola makan. Jadi yang saya atur ini pola makan. Dan ketika saya mengatur pola makan dan pola istirahat dan juga exercise dan segala macam, akhirnya terjadi seperti saat ini gitu. Dalam waktu 4 bulan saya turun 30 kilo. Dalam waktu 4 bulan. Gitu. Nah, bahwa istilahnya apa yang saya lakukan ini akhirnya dilihat banyak orang karena saya posting di sosial media, banyak orang yang teman-teman saya udah mulai nanya-nanya dan akhirnya mereka juga mulai mengikuti. So saya ketemu satu hikmat bahwa ternyata pada saat kita melakukan apa yang harusnya kita lakukan, banyak orang itu yang akan melihat bukti dan mereka akan ikut. Sama ketika kita menjadi orang Kristen, ya kan? Orang akan melihat kita menjadi saksi. Gitu. Termasuk juga saya percaya bahwa kesehatan adalah satu faktor yang sangat-sangat penting dalam kita membangun sebuah hubungan dengan Tuhan terutama. So setelah itu saya jalankan prosesnya, memang nggak mudah sih. Jalan proses itu tidak mudah. Pasti ada yang namanya kegagalan, ada yang namanya mungkin rasa jenuh, ya, rasa wah banyak hal ya gitu ya, banyak tantangan gitu ya, gimana orang-orang itu akan mulai menjudge kita. Udahlah, kayaknya lu nggak, it's okay lah, jangan kurus-kurus, nanti kamu kelihatan tua, dia bilang gitu ya. Ada lagi yang bilang, oh it's okay, gemuk itu makmur kok, artinya kamu sukses, seperti itu. Terus banyak yang teman-teman saya, ada juga yang meninggalkan saya juga ya. Saya punya satu grup yang isinya teman-teman makan-makan gitu. Bilang, udah nggak asik lagi gitu, kenapa sih lu bro? Udah nggak asik lagi gitu. Well, menurut saya hidup kita ini adalah tanggung jawab ya, tanggung jawab. Jadi saya belajar untuk bertanggung jawab dan saya menceritakan keinginan saya yang terdalam bahwa saya ingin hidup panjang buat keluarga saya dan akhirnya saya mencoba untuk jadi disiplin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Hari ini saya merasa jauh lebih sehat. Saya merasa lebih muda. Saya merasa lebih muda dan juga saya merasa lebih energik, lebih semangat untuk menjalani hari-hari gitu ya. Jadi 2020 saya tutup dengan sebuah pengertian yang baru mengenai kesehatan dan juga menurut saya disiplin yang saya belum pernah alami dalam hidup saya. Kunci dari semuanya adalah buah roh ke-9, penguasaan diri, disiplin. Puji Tuhan saya hari ini bisa sharing sama saudara-saudara dan juga hari ini saya bisa membagikan apa yang menjadi isi hati saya dan apa yang saya pelajari selama 2020. Ini udah bulan November, saudara-saudara. Bulan November ini tinggal sisa beberapa hari lagi. Ya, cepat banget, waktu cepat banget berlalu. 2020 bisa kita ingat dengan satu memori bahwa, wah, sekarang orang nggak bisa kemana-mana. Sekarang orang kemana-mana pakai masker. Orang diliputi dengan rasa takut, rasa khawatir. Banyak yang kehilangan pekerjaan. Banyak yang kehilangan anggota keluarga mungkin. Tapi di saat semua orang banyak kehilangan, jangan pernah kehilangan harapan. Harapan itu adalah yang membuat kita semangat untuk melanjutkan hidup kita. Langkah lebih maju lagi. The best is yet to come. The best is yet to come. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan aku bisa berbagi dan juga aku bisa bersaksi, Tuhan. Terima kasih buat kesempatan kami kalau kami boleh bangun hari ini dengan kesehatan yang sempurna. Kami tahu bahwa Tuhan belum selesai dengan kami.
Banyak orang-orang di luar sana yang merasa kehilangan, tapi kami nggak mau kehilangan harapan Tuhan. Kami tahu bahwa yang terbaik masih ada di depan kami. The best is yet to come. Ajari kami untuk memimpin diri kami. Ajari kami untuk mendisiplinkan diri kami. Sehat secara fisik, sehat secara mental, sehat secara rohani. Kami percaya bahwa kami akan memasuki bukan hanya tahun yang baru, tapi fase hidup yang baru dengan Tuhan. Dan juga kami percaya bahwa hidup kami akan menjadi banyak saksi buat orang lain. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya berdoa hari ini, pelajaran ini bukan sekedar jadi pengetahuan, tapi jadi pewahyuan yang mengubahkan. Sehingga kemanapun kau pergi, kau merasakan kasih setianya. Dan dimanapun kau berada, kau mengalirkan kasih setianya. Mari saudara-saudara, arahkan hatimu sama Tuhan, buka tanganmu, angkat hatimu, angkat wajahmu ke hadapan Tuhan, dan terimalah berkat kasih setia dari Allah Bapa, penyertaan cinta yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pengurapan kuasa perkara-perkara kodrati dari Roh Kudus yang manis, membawa engkau dalam persekutuan yang kudus, yang indah, yang setia, sehingga kau tahu dimanapun kau berada dalam situasi apapun, kau dicintai dengan kasih yang sempurna, dan berkat penyertaan pemeliharaannya pasti menyertai kau dan saya hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, bahkan sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya terima, sama-sama katakan amin.